Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sa'diyah dari kelas D2 PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh fasilitas terhadap peserta didik madrasah ibtidaiyah. Sarana belajar memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung tercapainya keberhasilan belajar. Dengan adanya pemanfaatan sarana belajar yang tepat dalam pembelajaran, diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam menerima materi yang disampaikan. Pemanfaatan sarana belajar yang tepat merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam kegiatan belajar, sebab aktivitas belajar akan berjalan dengan baik apabila ditunjang oleh sarana belajar yang baik dan memadai. Sebaiknya, jika tidak ada sarana dan prasarana yang baik, itu akan menyebabkan siswa terlambat dalam belajar sehingga dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Fasilitas merupakan salah satu senjata untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Namun, fasilitas-fasilitas sekolah bukan menjadi jaminan untuk berhasil tidaknya pembelajaran. Misalnya, dapat ditemui pada sekolah-sekolah yang ada di kota, sangat berbanding terbalik dengan sekolah-sekolah yang ada di desa. Fasilitas di kota lebih memadai dengan anggaran dana yang tinggi, maka fasilitasnya pun tidak diragukan lagi. Fasilitas atau sarana prasarana yang memadai akan membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dan menerima pembelajaran. Kurangnya kelengkapan fasilitas belajar merupakan faktor yang menyebabkan hambatan-hambatan dalam belajar. Peserta didik yang memahami setiap pembelajaran yang diajarkan. Hal-hal lain yang membuat motivasi belajarnya tumbuh untuk mencapai suatu tujuan, salah satunya termotivasi untuk berprestasi di sekolah. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian fasilitas belajar? 2. Apa yang dimaksud dengan proses belajar? 3. Apa saja manfaat fasilitas belajar? Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian fasilitas belajar. 2. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan proses belajar. 3. Untuk mengetahui manfaat fasilitas belajar. Berikut ini saya akan menjelaskan dari rumusan masalah tersebut. Yang pertama adalah fasilitas belajar. Fasilitas belajar merupakan sarana prasarana yang dapat menunjang kelancaran proses belajar baik di rumah maupun di sekolah. Dengan adanya fasilitas belajar yang memadai, maka kelancaran dalam belajar akan dapat terwujud. Kaitannya dengan fasilitas belajar, untuk memperbaiki mutu pengajaran harus didukung oleh berbagai fasilitas. Sumber belajar dan tenaga pembantu antara lain diperlukan, sumber-sumber dan alat-alat yang cukup untuk memungkinkan murid belajar secara individual. Ketersediaan fasilitas belajar di sekolah yang lengkap dan memadai juga merupakan indikasi atau syarat menjadi sekolah yang efektif. Fasilitas belajar yang dimaksud adalah meliputi yang pertama adalah ruang kelas, yang kedua adalah ruang kepala sekolah, ruang guru, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perpustakaan, yang keempat masjid atau musola sekolah, yang kelima lapangan olahraga, lapangan upacara, yang keenam kantin atau koperasi, yang ketujuh gedung aula, yang kedelapan tempat parkir, yang kesembilan proyektor. Kenapa proyektor sangat penting? Karena proyektor dapat mempermudah pembelajaran. Yang berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas belajar adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua adalah proses belajar. Proses pembelajaran merupakan tahapan-tahapan yang dilalui dalam pengembangan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik seseorang. Dalam hal ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa atau peserta didik. Salah satu peran yang dimiliki oleh seorang guru untuk melalui tahap-tahap ini adalah sebagai fasilitator. Untuk menjadi fasilitator yang baik, guru harus berupaya dengan optimal mempersiapkan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak didik, demi mencapai tujuan pembelajaran. Kualitas pembelajaran atau pembentukan kompetensi dapat dilihat dari segi proses dan segi hasil. Segi proses
Dari segi proses, pembelajaran atau pembentukan kompetensi dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruh atau setidaknya sebagian besar 75% peserta didik terlibat secara aktif. Di samping menunjang kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya diri sendiri. Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya, atau setidaknya 75%. Seorang guru biasa melakukan tes untuk melihat seberapa jauh kemampuan siswa. Sedangkan dalam penilaian proses, ia menggunakan alat non-tes seperti observasi, wawancara kuesioner, skala nilai, daftar cek, catatan anekdot, dan sebagainya. Manfaat fasilitas belajar ialah yang pertama adalah mempermudah dalam belajar, yang kedua membantu proses belajar, yang ketiga menambah pengetahuan. Fasilitas belajar juga memiliki fungsi atau bermanfaat untuk menunjang program pusat sumber belajar agar kegiatan belajar dapat efisien, meningkatkan perhatian dan interaksi sesuai kemampuan minat siswa, membuat siswa lebih rajin dan semangat sehingga dapat meningkatkan proses belajar dan pembelajaran. Untuk kesimpulan ialah pendidikan merupakan bagian terpenting dalam melestarikan generasi-generasi yang dapat memajukan negeri. Setiap orang membutuhkan pendidikan, belajar, dan berbagai macam pelajaran kehidupan lainnya. Fasilitas merupakan salah satu senjata untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Namun, fasilitas sekolah bukan menjadi jaminan untuk berhasil tidaknya pembelajaran. Fasilitas belajar merupakan sarana-prasarana yang dapat menunjang kelancaran proses belajar baik di rumah maupun di sekolah. Dengan adanya fasilitas belajar yang memadai, maka kelancaran dalam belajar akan dapat terwujud. Kaitannya dengan fasilitas belajar, untuk memperbaiki mutu pengajaran harus didukung oleh berbagai fasilitas. Sumber belajar dan tenaga membantu antara lain diperlukan sumber-sumber dan alat-alat yang cukup untuk memungkinkan murid belajar secara individual. Saran dari saya adalah ketersediaan fasilitas belajar di sekolah yang lengkap dan memadai juga merupakan indikasi atau syarat menjadi sekolah yang efektif. Untuk itu, sekolah harus menyiapkan kelengkapan fasilitas belajar supaya siswa dapat menerima materi yang lebih mudah dan nyaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.